Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut dipikirkan sepanjang masa. Tidak lain dan tidak bukan adalah kiblat kita tawajuh kepada Allah, yaitu yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bingung masalah luar jalan, masalah apapun itu, baik dari dalam diri kita ataupun orang lain yang mengganggu kita, ataupun masalah finansial, ataupun masalah keluarga, ataupun masalah apapun, ketahuilah sesungguhnya orang yang paling mulia dan orang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami apa yang kita alami dan lebih parah, mengalami apa yang kita alami, dan mungkin seandainya kita hidup di zaman tersebut kita tidak akan mampu. Orang-orang yang telah melihat sebelum beliau benar-benar mendapatkan makom yang tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian demi ujian dialami, cobaan demi cobaan diberikan oleh Allah kepada beliau. Pada tahun ke-7 daripada beliau diangkat menjadi nabi, yang mulia Rasulullah SAW diembargo, disabotase. Tidak boleh ada yang bertransaksi apapun dengan Muhammad, Bani Muttalib dan Bani Hashim selama mereka tidak menyerahkan Muhammad untuk dipenggal. Ini kesepakatan orang Quraisy. Kenapa? Karena nenek moyang orang-orang Arab turun-temurun dari Amr bin Luhai sampai zaman tersebut mereka menyatakan Tuhan bukan hanya Allah, akan tetapi berhala-berhala pun patut disembah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah menyembah berhala kecuali untuk mendekatkan kepada Allah dan semakin dekat. Ini Maturid yang kafir. Tapi ketika Rasulullah SAW datang dengan ajaran tauhidul ilah, mengesahkan sesembahan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasaffaha ahlamahum wasaffa alihatahum. Ketika itu Rasulullah SAW menganggap orang-orang ini terkontaminasi dengan kebodohan atau masa jahiliyah. Mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Bahkan di antara mereka menyembah berhala yang terbuat dari roti. Dan ketika mereka lapar, mereka makan sedikit demi sedikit. Siang mereka lapar, tangan dari Tuhan mereka lapar. Malam mereka lapar, kepala pun disangkal. Maka ketika itu Rasulullah SAW datang dengan membawa tauhid, membawa iman, membawa Islam, mendapatkan gempuran, mendapatkan cacian dan serangan dari orang kafir. Sampai puncaknya pada tahun ke-7 beliau diembargo. Selama Muhammad tidak diserahkan kepada kami untuk dibunuh, maka Bani Hashim dan Bani Muttalib, termasuk di dalamnya Abu Thalib, Sayyidina Ali, dan paman-paman Rasulullah SAW yang lain, tidak mendapatkan apapun dari pemberontakan orang-orang Quraisy. 3 tahun lamanya Rasulullah SAW ini disabotase dan diembargo. Tidak boleh jualan, tidak boleh membeli, tidak boleh meminta, tidak boleh memberi, tidak boleh keluar dari Syekh Abi Thalib. Tidak boleh keluar. Hanya boleh hidup di situ, makan apapun yang mereka tanam, makan apapun yang ada di situ. Ini 3 tahun. Lantas sebagian anak-anak kecil menjerit kelaparan saking tidak ada makan. Sampai Kanjeng Nabi SAW itu dahar ron-ronan, dedaunan, godong-godongan itu didahar kali beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika 3 tahun berlalu, Allah
Allah memberikan mukjizat kepada Rasulullah SAW. Ketika orang-orang kafir Quraisy menyepakati hal ini dan digantungkan ke Ka'bah perjanjian, tidak ada yang boleh menolong Muhammad dan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ternyata Allah kirimkan Arabah. Allah kirimkan hewan kecil sing awak dhewe ngarani rayap. Digrogoti siti sampai semua tulisan yang ditulis di perjanjian tersebut habis ditelan rayap kecuali zikrullah, kecuali asma Allah. Maka Jibril pun turun memberikan kabar gembira Rasulullah SAW. Ya Muhammad, absyir, wahai Muhammad, bergembira. Laqad jaa an-nasru min 'indi rabbik, sungguh telah datang pertolongan dari Tuhan. Perjanjian tersebut sudah dimakan rayap. Maka bilang kepada orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan sabotase dan embargo. Akhirnya Kanjeng Nabi ini matur tentang Abu Thalib, paman silahkan bilang kepada mereka bahwasanya perjanjian sudah tidak berlaku lagi karena dimakan oleh rakyat. Akhirnya Abu Thalib ini maju pada orang-orang kafir Quraisy, wahai orang-orang kafir Quraisy, berhentilah kalian mengembargo kami. Sesungguhnya perjanjian kalian sudah tidak berlaku karena sudah dimakan rakyat. Kalau Muhammad bohong, saya biarkan dia untuk kalian bawa dan silakan kalian bunuh atau apapun. Dan jikalau dia benar apa yang dia kabarkan, maka akhirlah semuanya. Para besar orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Ansofta ya Abu Thalib, kali ini engkau bijak, hukum yang adil. Kalau sampai Muhammad bohong, kita akan bawa dengan paksa. Kalau tidak, artinya kalau dia benar, kita akan sudahi embargo." Dibuka Ka'bah, dibuka perjanjian tadi, benar-benar telah dimakan oleh rakyat. Akhirnya fakabbarul muslimun, akhir takbir, dan mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian Sayyidina Abu Thalib, paman beliau, orang yang paling menjaga, paling garis terdepan, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian istrinya, istri dulu, yaitu yang tercinta Siti Khadijah Al-Kubra, padahal beliau orang yang terkaya di Makkah, ketika dia embargo pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika diambil oleh Allah dua orang tercinta yang mulia Rasulullah SAW, ingat ada saudara-saudara beliau, akhwaluh, paman dari sisi ibu Aminah binti Wahab, di daerah Taif. Barangkali ada pertolongan, ada simpati, ada empati dari keluarga-keluarga beliau di Taif. Akhirnya beliau mengajak Zaid bin Harithah, Zaid, ayo main. Kemana Rasulullah? Kita ke Taif. Kita minta bantuan kepada saudara-saudara yang di Taif. Namun sayang seribu sayang, ketika Rasulullah SAW sedikit berharap kepada makhluk, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada Abdu Yalil, di situ ada Mas'ud bin Amr dan lain-lain sebagainya, di mana mereka adalah dua sepupu atau sepupu Rasulullah SAW dimintai pertolongan. Maka mereka mengatakan, ya Muhammad, in arsalakallah fahal ya'jizullahu an yursil ghairak. Hei Muhammad, kalau kami ini ngaku-ngaku utusan Allah, apa tidak ada orang lain yang pantas selain kamu diutus Allah? Saking meremehkannya si Abdiyah. Apa tidak ada manusia di bumi ini yang lebih pantas menjadi Rasulullah selain kamu? Fa'aba hazinan wa ka'iban. Lalu beliau berpaling dalam keadaan sedih. Tidak cukup demikian, anak-anak di Taif diperintahkan oleh dua orang tadi untuk menghujani Rasulullah SAW dengan batu. Hatta salat min qadamaihi, sehingga
darah memuncur dari kedua kaki yang mulia baginda Rasulullah SAW. Faltaja ila dhilli syajarah. Ketika itu beliau bernaung di satu pohon. Maka beliau pun dihinggapi rasa susah. Dan beliau iltija kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwasanya berharap kepada manusia itu tidaklah baik. Berharap kepada manusia, ingin diperhatikan manusia, ingin mendapatkan sambutan dari manusia, pertolongan dari tidaklah baik. Ternyata iltija hanya pada Sang Maha Esa itu Allah Subhanahu wa taala. Ilaika ya Rabbi ashkud dha'fa quwwati. Wahai Tuhanku, hanya kepadamu lah saya ajukan kelemahan kekuatan. Saya tidak bisa apa-apa. Wahawani 'alan nas, dan saya ajukan kepadamu bahwa saya ini hina di mata manusia. Ternyata hambamu ini hina di mata manusia. Ila man tarjilu ya Rabb, kepada siapa engkau menyandarkan diriku ini wahai Allah? Kepada siapa aku ini harus minta pertolongan? Hal ila ba'idin yatahajjamuni au ila aduwin wakaltahu fi amri. Apakah engkau harus memasrahkan urusanku ini berorang jauh, atau pada musuh-musuhku yang akan menguasai diriku? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Tapi ya Allah, tujuan saya hanya satu. Manakala engkau tidak murka kepadaku, cukup ya Allah. Mau seisi dunia membenci, mencaci, menghina, illam yakun bika aliyya ghadabun fala ubali. Kalau engkau selama engkau tidak berbenci murka kepadaku, saya tidak peduli. Illa anna afiyataka awsa'uli. Akan tetapi ya Allah, afiatmu senantiasa aku harapkan untuk menghinggapi diri. Kontan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengirimkan Jibril alaihissalam. Setelah Rasulullah SAW berdoa seperti itu, beliau melihat ke arah atas, fa idza ghamanun yudhillu. Ternyata ada awan yang menaungi beliau. Muncul dari balik awan Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, arsalani Rabbi ilaik. Ya Muhammad, saya diutus Tuhanmu kepada. Wa ma'i malakul jabal, dan bersama saya ada malaikat penunggu gunung. Insyi ta'muru bi ayyi syai. Kalau engkau mau silahkan perintahkan ini sekehendaknya. Maka malaikat penjaga gunung ini berkata, ya Muhammad, in syi'ta la'udbiqanna 'alaihimul akhshabain la'af'al. Jika kau mau perintahkan sekarang komando, maka akan aku timpakan kepada mereka dua gunung ini kepada orang-orang ahli Taif. Orang ini Kanjeng Nabi pun sambat datangkan Gusti Allah, pun Gusti Allah yang turun tangan. Maka Rasulullah SAW dengan besarnya rahmat beliau kepada umat ini mengatakan, la walakin arju min Allah an yukhrija min aslabihim man yansuru hadzal din wa yuwahhidullah. Tidak, saya tidak rela mereka dibinasakan. Ini misdaqu qaulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebenaran dari yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab umatmu selama engkau di tengah mereka. Allah tidak akan mengadab umatmu, kaummu selama engkau di tengah-tengah mereka. Maka Rasulullah mengatakan, saya berharap kepada Allah, mungkin barangkali dan mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka yang akan menolong agama ini.
dan menyembah, menyatukan dan mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa tersebut. Ketika Fathu Makkah tidak ada yang tersisa kecuali semua orang Taif masuk Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang kalau sekelumit dari cerita tadi, bahwa Kanjeng Nabi ini urip boten penak. Baik boten? Tidak enak seperti yang kita pikirkan. Nah ternyata gonjang ganjing kita sekarang ini di negara yang katanya dan sebagainya ini berharap tidak ada apa-apanya dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka hendaknya kita meneladani beliau sabar. Duit di sabar, ekonomi lesu di sabar, anak rotok rewel, rotok kakian bantah di sabar. Tonggo milok newak tiga hidup di sabar. Keperluan okeh di sabar. Anjir mulai sabar, pripun awak dia sambat. Mau kita teriak-teriak tidak ada solusi, tidak ada solusi karena Allah kalau sudah tidak Allah inna ma'amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki zaman ini, dewasa ini, bulan ini, tahun ini, paceklik tidak ada yang bisa. Nah, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila Anda wahai hamba Allah diberi ujian oleh Allah, diberi musibah yang tidak enak dari sisi manapun, fala kashifa lahu illa hu, tidak ada yang bisa menyingkap musibah tersebut kecuali Allah. Maka bagaimana iltija warruju ilallah? Kita hanya bisa kembali pasrah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Hatta ja'al faraj wan nasr, sampai datang pertolongan Allah di waktu yang Allah kehendaki. Daripada kita buang-buang energi sambat, ngersolo dan lain sebagainya, tidak dapat pahala malah dapat dosa. Karena tasibu ilallah, maka kita hanya bisa pasrah dan sabar dan menyukuri apa yang ada. Jangan bersani. Barusan saja kita dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa oknum pejabat yang berusaha untuk menambah pundi-pundi hartanya, menganggarkan setiap hari sekian juta untuk kesejahteraan hidupnya dan lain sebagainya, tidak didapatkan. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diambil yang lebih banyak. Rumahnya dijarah, hartanya dirampas, kehormatannya diinjak-injak. Jauh lebih besar kerugian daripada yang akan didapatkan tadi. Jadi ternyata tidak ada solusi itu terjadi. Yang diinginkan A ternyata yang jadi B. Masya Allah kan wa malam yasha'lam yakun. Yang Allah kehendaki akan terjadi dan yang tidak dikehendaki Allah mustahil akan terjadi. Nah, kita ambil dari pelajaran ini. Bahkan ketika Rasulullah SAW di Madinah hidup bersama Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan ma jama'a Rasulullah SAW isya asya al-ghada atau ghada al-asya. Rasulullah itu dalam sehari tidak pernah makan siang dan malam bersamaan. Mesti lekak mangan awan, berarti mangan dalu. Tapi bukan dahar dalu, namun dahar siang malam. Pun ilahan rohila ila rabbih, sampai beliau sowan ke mata bersama Allah Subhanahu. Seperti itu. Maka ketika kita setiap hari makan bisa 3 kali, tapi namun lauk, tempe dan lain sebagainya, syukur. Dibagi Kanjeng Nabi ini belum parah. Saya menang. Dan kita sebagai umatnya tidak ada yang kita banggakan kecuali yang mulia baginda Rasulullah SAW. Enten malah tiang itu sing banyak hartanya, banyak
pangkatnya dan lain sebagainya, tapi memilih untuk tidak memakai. Sinten niku nggih sing kabundut kados Kiai Dodo. Guru beliau Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki niku langkung bumi. Jadi sering sekali guru-guru kami alumni Makkah niku ngendikan bahwa ketika perjalanan beliau kemanapun, baik diundang oleh raja-raja dari Maroko, dari Jordan, dari Oman, diundang kemanapun, beliau pasti difasilitasi diberikan hotel kelas wahid. Kalau ada bintang 7, bintang 7 seperti itu, baik. Kalau tidak bintang 5. Dan yang satu hotel, satu kamar dengan beliau bukan beliau sendiri, tidak, tapi juga murid-murid. Dilalah ketika beliau itu masuk ke hotel yang VVIP, katakan. Beliau bahkan membayar orang-orang hotel untuk mengeluarkan kasur yang ada di kamar agar beliau bisa tidur di bawah. Karena apa? Ketika Rasulullah SAW hidup, beliau itu nama ala jaridin minan nakhl. Karena filosofi Rasulullah SAW jaridin minan nakhl. Terus tilamipun Kanjeng Nabi itu dari pelepah kurma. Hatta idza staiqadha min naumihi dhahara athar. Ketika beliau bangun dari tidurnya, niku ngecak kabeh. Bekas-bekas pelepah kurma niku ngecak kenduduri. Lantas Sayyidina Umar radhiyallahu taala berkata, "Ya Rasulullah, wa hal nabsutu laka ahsan bisa? Bolehkah kami ini memberikan kamu kepadamu tilam yang paling bagus?" Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Ya Umar, mali walid dunya." Sayyidina Umar mengatakan, "Kisra wal Qaisar yanamuna ala furushihim al-waqi'ah wa anta tanamu 'alaha." Raja-raja ini belum dengan sing kafir-kafir ini belum. Raja Persia, Kisra, Raja Romawi sing jenenge Kaisar Rum, Heraklius dan lain sebagainya, mereka tidur di atas kasur yang empuk. Sedangkan kau Rasulullah utusan Allah kok tilame kados ngaten iki. Ya Umar, mali walid dunya. Umar, apa urusanku karo dunia iki? Aku ora ngerti apa. Innama mathali wa mathalud dunya. Sesungguhnya pemisahanku dan pemisahan dunia adalah ka rahilin istadalla fi tahta syajaratin thumma yarhal ba'da. Kata beliau. Permisalan saya dengan dunia ini adalah permisalan seseorang yang musafir, kemudian dia mendapatkan naungan, corong ngasuh kedap, enak hidupan ngasuh, keturun sekedap, karena lupa. Ada mathali wa mathalud dunia. Ini adalah permisalan dunia. Sebentar lagi saya akan berangkat. Orang yang memuliakan Siti Aisyah juga mengatakan laqad bata Rasulullah SAW akthar min syahrain. Ketika itu Rasulullah SAW bermalam lebih dari 2 bulan dalam keadaan lapar. Duka. Lek wau niku ngendikane kalau makan siang berarti tidak makan malam. Kalau makan malam berarti tidak makan siang. Iki daharane namung tamer, namung kurma, bukan rohif. Walaya jemaah Rasulullah SAW bainal idamain. Kanjeng Nabi mboten ngantos ngangge lawuh niku 2 macam. Rong lawuh niku mboten ngantos. Misal kurma nggih paling minyak zaitun. Utawi roghif cara dhewe roti kecil paling toyo. Utawi khal cuka. Jadi Nabi Kanjeng Nabi sallallahu ni'mal al-khal ni'mal udum al-khal. Sak enak-enake lawuh kuwi cuka. Ya Allah, Kanjeng Nabi sallallahu paling enake lawuh iki cuka. Dhewe ono kakaruan. Gak syukur Pak. Kok iki tok wali? Jangan kebab gene wali. Nggih. La ilaha illallah.
belajar sedikit-sedikit. Sinten malih sing ngafir iki. Ada bendina nuruti nafsu kapan teh? Lah kan nuruti yo aku iso. Engker nafsu aku iso, anak-anakku piye? Diajari pisan anak. Bojoku piye kok diajari pisan bojone. Dan niru kanjeng niki kita butuh seperti ini. Ke majelis-majelis itu butuh mendengar bagaimana sosok manusia makhluk yang paling mulia di sisi Allah itu ternyata hidupnya tidak enak. Ternyata tidak mau, ternyata tidak mewah-mewah. Awak dhewe niki pakaian sak lemari kan jeneng pirang ler. Dan gamis tok, kadang sarung kali ageman dhuwur. Tok wis. Liyane aduh, ana sing warna ungu, ana sing warna pink, ana sing warna macam-macam mejiku biniu. Pelangi. Ini sedikit demi sedikit kahanan di negara kita yang tercinta ini. Disyukuri saja. Disyukuri sambil kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Allah, kalau memang ini yang menjadi ridho-Mu, maka kami pun juga ridho. Radhiyallahu anhum wa radu. Ini sifatnya orang-orang ahli surga yang kekal. Radhiyallahu anhum wa radu. Ketika Allah ridho, mereka pun juga ridho. Ketika mereka ridho, Allah pun ridho. Ketika hamba-hambanya ridho, maka Allah pun ridho. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Maka marilah kita sambil menunggu faraj, sambil menunggu nasr min Allah, sambil menunggu kapan itu datangnya Allahu a'lam. Yang pasti yang diberitakan diwatakan oleh Rasulullah yang akan menyamai bahkan lebih makmur dan sejahtera melebihi zaman-zaman dahulu adalah ketika Imam Mahdi muncul. Lewat dewi kepingin Imam Mahdi dan muncul orang. Dan ketemu Dajjal orang. Saya kepingin dan penak berarti dan ketemu Imam Mahdi dan ketemu Dajjal. Berarti sedang yang. Ini yang sakit tolong. Mudah-mudahan kita diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala bernyawang niru meladani kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang yang tidak patut untuk dijadikan contoh, bukan teori orang-orang yang tidak ada iman dalam hatinya, bukan metode dari orang-orang yang tidak ada takut di hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tiru kanjeng Nabi, sudah selesai, titik. Selamat dunia akhirat, selamat dunia akhirat, selamat buat teman neraka. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu." Di hari kiamat adalah hari yang Allah tidak akan merendahkan, menghinakan Nabi dan orang-orang yang iman bersama Nabi. Nuruhum yas'a baina aydihim wa an aymanihim. Cahaya mereka berada di depan dan berada di samping kanan mereka. Artinya sesuk dina kiamat nyabrang sirat iku gelap peteng boten karuan, gawe nek sentol, gawe nek srengenge. Sehingga tadi nurul iman, hanya cahaya iman. Melu kanjeng Nabi. Walladzina ma'a. Maka mereka mengatakan, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana wa anta khairur rahim. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sempurnakan cahaya kami dan tambah jumlah, tambah padam. Iya carane ora keblesuk, ora keplesi, mlebet neraka. Alhamdulillah. Ketika itu mereka mengatakan demikian, maka diberikan penerangan lagi oleh Allah, penerangan lagi Allah, dan diampuni dosa mereka, bablas menuju surga dalam keadaan selamat. Amin Allahumma amin. Mungkin mana sini aja ini kok jangan menghibur dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.